Dr. Reza Gladys didampingi sang suami mengadukan Doktif ke Komisi 9 DPR RI. Bersama beberapa rekannya termasuk Sela Saukia, ia mempertanyakan kewenangan dokter detektif dalam mereview produk kecantikan serta meminta anggota DPR untuk mencabut izin praktek Doktif sebagai dokter. Di samping itu, suami Dr. Reza juga mengklaim bahwa mereka adalah korban dari tindakan dokter detektif. Namun, alih-alih mendapat dukungan, aduan tersebut justru berbalik arah. Anggota DPR RI, Vela Runtuwene, memberikan pencerahan yang mengejutkan. Dalam forum tersebut, Veli menjelaskan bahwa semua produk skincare harus tunduk pada aturan yang jelas. Mulai dari kesesuaian kandungan, klaim pada kemasan, hingga regulasi dari BPOM. Ia juga menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 melarang produsen menjual produk yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan. Selain itu, Undang-Undang ITE juga menjerat pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan termasuk klaim berlebihan dalam produk kecantikan. Veli mempertegas bahwa klaim pada produk kecantikan harus jujur, adil, dapat dibuktikan, serta mudah dipahami. Terkait hal ini, anggota dewan ini juga mempertanyakan apakah produk Reza Gladys dan kawan-kawan sudah sesuai prosedur untuk mendapatkan izin BPOM. Ada bohongan atau ada yang dibuat oleh dalam tanda kutip dokter tertentu ya untuk mendapatkan dan lain sebagainya, tapi Ibu Janet bilang itu kebohongan. Semuanya ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini nomor 8 tahun 99. Di sini pasal 8 ayat 1 Undang Perlindungan Konsumen melarang pengusaha memproduksi dan menjual barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang dicantumkan dari label. Itu yang pertama. Ini clear Bapak Ibu sekalian aturannya. Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tadi, Undang-Undang ITE, pasal 28 tentang larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ini ada aturannya, ini akan kena ini orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tentunya ada bisa membuat yang bersangkutan untuk masuk ke ranah hukum ya tentunya. Kalau bicara masalah peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 untuk persyaratan teknis klaim kosmetika, pasal 3 klaim harus memenuhi kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran, keadilan, dapat dibuktikan, kemudian jelas dan mudah dimengerti, tidak boleh seolah-olah bertujuan mencegah suatu penyakit. Itu peraturan Badan POM pasal 3. Kemudian pasal 18 tahun 2004. Ini promosi iklan kosmetik di pasal 20. Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan dalam pengawasan ya. Dalam pengawasan penandaan promosi iklan. Informasi laporan pengaduan dilaporkan secara non elektronik ya, tapi harus ikut jalur yang ada ya. Kemudian tadi bicara banyak tentang Badan POM. Kriteria untuk produk aman di Badan POM sangat jelas. Ada beberapa kriteria. Pertama, harus memiliki izin edar, kemudian tidak mengandung bahan berbahaya merkuri, kemudian timbal dan bahan kimia lain. Sementara itu, anggota DPR lainnya justru menyoroti skincare yang dipermasalahkan Doktif alias dokter detektif. Menurutnya, BPOM dalam hal ini juga tidak sempurna dan perlu bertanggung jawab atas hasil pengawasannya.
DPR akan meminta hasil uji laboratorium untuk memastikan kebenaran temuan Doktif terkait skincare yang beredar di pasaran. Ia juga menyoroti kasus Mira Hayati, pemilik bisnis skincare yang ternyata menjual produk rebranding dari Cina yang kini ditangkap polisi karena terbukti menjual produk skincare yang mengandung berbahaya. Selain itu, ia mengingatkan soal tragedi etilen glikol dalam obat sirup anak yang menyebabkan banyak korban jiwa. Meski produk tersebut telah mengantongi izin BPOM, hal ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap produk kecantikan dan kesehatan harus lebih ketat demi keselamatan masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa Komisi 9 ini bukan pengadilan, ya, bukan pengadilan. Kami fungsi kami hanya melakukan rekomendasi saja. Jadi tidak berhak mencabut atau mengusulkan mencabut, itu nanti wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit mendalami kasusnya. Saya mendapatkan informasi terkait beberapa merek skincare yang menjadi sorotan di publik, ya. Di antaranya satu Azarin. Produk Azarin niacinamide itu 10% plus di potassium, saya nggak tahu nih ya bahasanya ini, yang diklaim mengandung 10% niacitamin. Namun berdasarkan hasil uji laboratorium, kandungannya sebenarnya hanya 0,45%. Selain itu, Azarin Retinol Smooth Glowing Serum tersebut hanya mengandung dikatakan mengandung 1% retinol, ternyata hanya memiliki 0,00096%. Ini salah satu contoh. Begitu juga dengan produk Davina Sleeping Mask Retinol Booster. Nah, ini juga sama problemnya. Mariame Beauty. Ini juga sama, ya. Dianggap melebih-lebihkan ingredients-nya, itu ditinggiin padahal sebenarnya kandungannya nggak seperti itu. Nah, kemudian produk Originot Gluta Bright B3 Serum. Ini juga sama. Disampaikan bahwa hasil uji dari laboratoriumnya tidak sama dengan isi kandungannya. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama, kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum, ya, penegak hukum. Nah, yang kedua, tentu untuk bisa mendudukkan persoalan ini, kami harus memanggil BPOM. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BPOM, nggak ada yang lain, ya. Nah, yang ketiga, karena dokter ini adalah anggota ID, sudahkah disampaikan protes, ya, melalui surat kepada ID terkait tindakan dokter ini, ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, tentunya kami dari Komisi 9 akan memanggil BPOM juga, ya. Dalam hal ini BPOM tidak juga sempurna, ya. Kami juga akan menanyakan kembali kepada BPOM ini terkait masalah kandungan-kandungan yang sudah disampaikan oleh dokter ini, benar nggak sih hasil uji klinisnya seperti ini? Nah, ini akan kami koreksi juga nantinya ke BPOM. Nah, BPOM juga harus menjawab, dan saya juga akan minta hasil uji dari BPOM-nya seperti apa. Karena sama-sama kita harus berhati-hati untuk masalah skincare ini, karena banyak juga yang udah ketangkep kan, ya, yang punya emas banyak-banyak itu loh, yang nggak tahu siapa itu, ternyata itu produk Korea, produk Cina, tapi dicabut ininya, mereknya udah diganti brandingnya, seperti itu. Kita pernah mengalami satu hal yang juga mengguncang, ya, masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan yang berlebihan ethyl glikol.
ya soal sirup untuk anak-anak dulu ya yang dilakukan oleh BP POM. Ternyata itu juga membuat anak-anak banyak yang meninggal dunia. Padahal itu sudah mendapatkan izin dari BP POM. Sampai sekarang kasusnya juga belum jelas juga ini sampai sekarang. Ya karena yang sudah kami rekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk memberikan empati, memberikan ganti rugi kepada anak-anak yang menderita itu sampai sekarang masih ada juga yang protes. Artinya masih ada yang belum terselesaikan. Sehingga yang harus dilakukan oleh teman-teman yang pertama harus ke pihak yang berwajib dulu melaporkan. Saya melihat kontennya baru saya lihat tadi, dokter ini kalau dalam menyampaikan podcastnya selalu pakai topeng, selalu pakai kayak masker gitu ya. Ini kan juga harus saya sih ya curiga juga pasti ada ya. Ini juga harus dilaporkan juga ke pihak yang berwajib gitu ya kan. Sontak nih guys, video momen ini pun langsung menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang beranggapan bahwa Reza Gladys seharusnya tidak perlu risau dengan dokter detektif jika produknya memang sesuai aturan. Di sisi lain, Nikita Mirzani selaku rekan doktif juga turut mengomentari soal Reza Gladys yang mengadu ke DPR. Ia menyinggung soal gaya bicara Reza Gladys yang menurutnya kurang tegas dalam menyampaikan aduannya. Ia pun meminta sang dokter agar makan yang banyak agar lebih siap menghadapinya di persidangan. Nah, gimana kalau menurut kalian nih Selebtubers? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Apa gue gak salah denger? Dia gak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing Reza. Kenapa muka lu, gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa? Lu pelongo-pelongoin gini? Lu makan lu? Lu mau lawan gue jangan gak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren ya OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna. Jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten. Padahal dia orang klinik yang gak laku, disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin nyemot-nyemotin baju sama security yang lu jadiin sosok ajudan megangin payung. Lu harus dipayungin nanti turun dari mobil masuk ke pengadilan ya sampai enggak terima dibilang flexing. Lu ratunya, satu Indonesia tahu lu ratunya.